Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 31 Januari 2022 kita bertemu di dalam kasih, kita bertemu di dalam persekutuan firman Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan mengenai nubuat. Benar, di akhir zaman akan terjadi banyak nubuat. Rasul Petrus ketika di dalam kisah Rasul itu diceritakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Amin. Saudaraku, memang akan terjadi nubuat-nubuat di akhir zaman. Tetapi saudaraku, di samping ada nubuat yang benar dari Tuhan, ada juga sesuatu yang bukan dari Tuhan, yang merupakan semacam halusinasi, saudaraku, dari nabi-nabi palsu yang tidak mendapatkan perintah dari Tuhan, tetapi ngomong katanya atas nama Tuhan. Saudaraku, oleh karena itu kita harus mengerti mengenai apa itu nubuat. Saudaraku, nubuat itu merupakan satu pernyataan ke depan, saudaraku, yang dihasilkan oleh keseimbangan firman dan Roh Kudus. Laksana dua sayap burung nasar. Jadi kalau ada satu nubuat, itu pasti merupakan satu dorongan dari Roh Kudus, saudaraku, kemudian juga cocok dengan firman Tuhan. Jadi nubuat itu selalu cocok dengan roh dan firman. Nubuat itu selalu seimbang, saudaraku, antara roh dan firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seorang hamba Tuhan itu bernubuat, maka dia akan digerakkan oleh Roh Kudus, dan itu akan sesuai dengan firman Tuhan. Itu baru nubuat, dan nanti kemudian akan terjadi. Tetapi sesuatu yang merupakan suara yang bukan merupakan nubuat, itu bukan dari Roh Kudus. Kadang dari gejolak hati, kemudian ditafsirkan dengan mengambil firman-firman Tuhan. Sudah kemudian akhirnya tidak tergenapi, dan jadilah malu orang yang menyampaikan hal-hal seperti itu. Saudaraku, oleh karena itu kita harus mengerti akan nubuat. Saudaraku, bahkan dalam Wahyu pasal 12 ayat 14 itu wanita yang diungsikan, itu gereja akhir zaman yang diungsikan Peogo itu dilengkapi dengan dua sayap burung nasar yang besar. Artinya langkah-langkah yang seimbang antara roh dan firman. Orang kalau kemeroh terus, saudaraku, jadi seperti dukun. Saudaraku, nggak pernah baca firman, tapi yang diceritakan tuh kemeroh, saudaraku. Nanti jadi seperti dukun. Orang kalau ceritanya firman terus, saudaraku, firman, tetapi bukan merupakan satu gerakan, dorongan dari Roh Kudus, nanti seperti orang Farisi, pinter firman, tetapi tidak mengerti kebenaran yang datang dari roh, sehingga menafsirkan segala sesuatu menurut pola pikir hikmat dunia. Saudara, saya beritahu, hamba Tuhan itu bukan pengamat politik. Saudaraku, yang apabila ada misalkan konflik di satu daerah, konflik di wilayah tertentu, terus ikut-ikutan bernubuat perang, saudara. Kalau ya seperti itu ya bukan nubuat. Saudaraku, itu perhitungan, saudaraku. Perhitungan yang kemudian dikait-kaitkan dengan firman Tuhan. Saudaraku, itu bukan nubuat. Jadi hamba Tuhan itu bukan pengamat politik yang kalau dengar berita-berita konflik di Timur Tengah, konflik di Amerika, konflik di satu wilayah tertentu, terus kemudian bernubuat perang. Itu bukan nubuat, saudaraku. Itu perhitungan, saudaraku, prediksi. Ada kemungkinan ya dan tidak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan itu juga bukan pengamat antariksa, sehingga kalau ada berita-berita tentang meteor, tentang komet yang jatuh, ya ini musim meteor jatuh, kemudian
bernubuat, ikut-ikut bernubuat tentang komet, meteor jatuh kemudian dikaitkan dengan kitab Wahyu, jatuhnya bintang Absintos dan lain sebagainya, saudaraku. Jadi hamba Tuhan itu bukan pengamat antariksa. Kalau bernubuat ya betul-betul karena mendapat pernyataan dari Tuhan, bukan karena baca-baca berita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian hamba Tuhan itu juga bukan pengamat iklim maupun seorang geolog yang apabila saudaraku para ahli yang tergabung di dalam bidangnya, BMKG itu merilis satu prediksi menurut sains, ini ada potensi gempa megatrust, kemudian hamba Tuhan saudaraku ikut-ikutan bernubuat tentang gempa. Ini bukan nubuat, ini satu perhitungan yang ilmiah saja. Saudaraku, nubuat tidak seperti itu. Saudaraku, bahkan nubuat itu bisa melampaui sains, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi hamba Tuhan itu bukan pengamat iklim, bukan pengamat geolog yang apabila misalkan seperti BMKG sudah memprediksi menurut sains yang ada potensi besar gempa megatrust, kemudian hamba Tuhan ikut-ikutan nubuat mau ada gempa pada tahun ini, yaitu prediksi, saudaraku, sudah bisa diprediksi. Seperti kalau misalkan tiap tanggal 1 itu orang gajian, saudaraku, kemudian bernubuat tanggal 1 pasti diberkati. Iya jelas, itu sudah ada perhitungannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi nubuat itu bukan dihasilkan dari pengamatan seperti itu, saudaraku, melainkan dari suara Tuhan yang cocok, saudaraku, yang seirama dengan firman Tuhan dari Roh Kudus yang mendorong hati seorang hamba Tuhan, dan itu sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, saya ingat ketika saya bernubuat tentang bencana massal di bumi Desember 2019, itu dunia masih sangat indah, saudaraku. Orang-orang masih menikmati liburan, tidak ada bayangan penyakit-penyakit COVID dan lain sebagainya, nggak ada bayangan seperti itu. Tetapi karena Roh Tuhan itu mendesak demikian kuat, saudaraku, saya tidak melihat karena ada berita macam-macam penyakit, tidak. Desember saya ingat, saya memberitakan mengenai bencana massal di bumi, saudaraku, dan terjadilah kemudian bencana COVID itu melanda, saudaraku. Itu betul-betul di luar nalar, saudaraku, betul-betul di luar perhitungan. Saya tidak menyimak berita, saudaraku, tapi karena Roh Kudus menyatakan dengan kuat, kalau salib itu dihina-hina, terus lihat akan ada bencana massal di muka bumi. Saya katakan seperti itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi bila Roh Tuhan dan firman Tuhan itu mendesak seseorang hamba itu untuk bernubuat, atau bahkan kadang seperti tanpa alasan, tanpa tanda-tanda, saudaraku, karena keputusan Tuhan itu tak terduga, saudaraku. Apa yang diprediksi orang bisa diundur sama Tuhan, saudaraku. Apa yang diprediksi teknologi, apa yang terlihat para pakar, para pengamat politik bahwa akan terjadi perang, bisa diundur sama Tuhan kalau Tuhan mau, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu bernubuat bukan karena melihat kondisi keadaan, tetapi betul-betul merupakan pernyataan Roh yang demikian kuat, kemudian itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu akan terjadi, saudaraku. Jadi nubuat itu seperti itu. Bila Roh Tuhan dan firman Tuhan itu mendesak seseorang hamba Tuhan untuk bernubuat, bahkan tanpa alasan, saudaraku, tanpa tanda-tanda, karena keputusan Tuhan, rencana Tuhan itu tak terduga, bahkan tidak bisa diprediksi oleh pengetahuan dan hikmat dunia. Sudah jadi seperti itu nubuat itu, saudaraku. Rasul Petrus yang berbicara bahwa di akhir zaman akan terjadi, saudaraku, seperti yang kita baca di awal tadi, saudaraku, itu Rasul Petrus memperingatkan bahwa nubuat itu nggak pernah dihasilkan oleh kehendak manusia, teori-teori manusia, tetapi merupakan
sesuatu yang datangnya dari Allah, dari Roh Kudus. Rasul Petrus yang mengatakan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 17 itu, akan terjadi hari-hari terakhir, Tuhan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Kemudian akan terjadi nubuat-nubuat, saudaraku. Rasul Petrus yang ngomong itu, saudaraku, dia juga memperingatkan kalau nubuat itu tidak pernah dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus dari orang-orang yang berbicara atas nama Tuhan, saudara, atas nama firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan juga sempat memberi nasihat, menegur kepada orang Farisi dan Saduki, saudaraku, yang menilai segala sesuatu itu berdasarkan pengamatan lahiriah, berdasarkan pengamatan mata. Ya seperti tadi, ini musimnya gempa, kemudian ikut-ikutan bernubuat gempa. Ini musimnya perang, sudah kemudian ikut-ikutan bernubuat perang. Ya itu bukan nubuat, itu prediksi, saudaraku. Kalau satu nubuat itu asalnya tidak seperti itu. Sudah, kita akan membaca Matius pasal 16 ayat 1-4. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Ayat 2, tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Amin. Saudaraku, ini Tuhan memberikan satu sindiran bahwa orang-orang Farisi dan Saduki itu menilai segala sesuatu menurut pengamatan tentang hari-hari, pengamatan tentang langit yang memerah, yang akan menandakan hari akan cerah. Itu prediksi. Ya, saudaraku, orang Farisi Saduki pintar seperti itu, melihat pengamatan seperti itu. Kemudian, dan pagi hari karena langit merah dan redup, maka kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Saudaraku, orang Farisi dan Saduki itu seperti itu. Kalau ingin melihat tanda, saudaraku, ingin melihat segala sesuatu yang bersifat keilahian, mereka melihat tanda yang fisik. Saudaraku, wah, ini musimnya kan langit merah, dikatakan seperti itu, maka berkata hari akan cerah. Wah, ini kan di sana ada konflik, wah ini tentu mau ada perang. Saudara, itu bukan nubuat, saudaraku, seperti itu. Prediksi ya kayak orang-orang yang prediksi di media-media itu, saudaraku, di media-media sosial yang tidak didasarkan kepada firman Tuhan. Mereka prediksi juga. Dan namanya prediksi itu ada kemungkinan iya dan tidak, saudaraku. Ya kalau namanya orang prediksi itu untung-untungan. Berkata tahun 2022 akan ada gempa besar misalkan, seperti itu, saudaraku. Bisa iya, bisa tidak, namanya prediksi. Saudaraku, tapi kalau nubuat itu pasti jadi, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kita jangan melihat segala sesuatu itu seperti orang Farisi dan Saduki, terutama orang-orang yang menyatakan mendapatkan suara dari Tuhan dan bernubuat. Itu jangan menilai seperti orang Farisi dan orang Saduki. Mereka berdasarkan ramalan seperti itu. Pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Oh, ini langit merah, tentu akan cerah. Oh, ini suasananya bahagia, tentu akan ceria, nggak akan ada apa-apa. Oh, ini suasananya agak menegang, agak memanas, ini pasti sebentar lagi akan ada perang. Ya, seperti itu, bukan nubuat, saudaraku. Itu perhitungan orang Farisi dan Saduki itu seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang keempat dari Matius 16. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Amin, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus pun
Saudaraku, memberikan satu penjelasan di sini. Kalau ingin melihat kerajaan Allah, melihat tanda-tanda zaman, itu jangan karena melihat langit, jangan karena melihat tanda-tanda di bumi, saudaraku. Tetapi kalau ingin mengetahui rahasia zaman, hendaklah engkau mendengar suara Roh Kudus dan firman Tuhan yang seimbang. Sebab kalau engkau melihat langit, engkau melihat keadaan dunia ini, engkau melihat bumi, saudaraku, engkau melihat bentuk langit dan bentuk bumi, saudara, nanti saudara akan kecelek seperti orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki ini. Mereka mengerti bentuk langit, bentuk bumi, astronomi, paham, saudaraku. Tetapi mengenai tanda-tanda zaman mereka tidak mengerti. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan tanda-tanda zaman ini, saudaraku, apa yang diputuskan oleh Tuhan itu kadang tidak bisa dinalar, saudaraku. Oleh karena itu penting nubuat itu, saudaraku. Nubuat itu segala sesuatu yang tidak bisa dinalar, saudaraku, sulit dinalar, sulit dipahami dengan otak manusia, sehingga Tuhan perlu mengadakan apa yang dikatakan roh nubuat, saudaraku, sebab itu sulit diprediksi oleh manusia, bahkan tidak bisa. Saudaraku, kita akan membaca 2 Petrus 1 ayat 16-21. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepada kamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Saudara, Rasul Petrus ini nanti di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 21 bahkan ini ngomong dengan tegas, tidak pernah nubuat itu dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan roh. Saudaraku, sebab banyak orang itu yang mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol. Saudara, kalau sudah dikasih dongeng isapan jempol itu gimana tuh, saudaraku? Orang yang dengar tuh sampai melongo gitu loh, saudara. Nah, ngisap jempol gitu, saudaraku. Kayaknya hebat bener, saudaraku. Tapi itu isapan jempol. Petrus katakan, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Itu yang seperti orang Farisi tadi, menilai zaman itu berdasarkan apa yang ada, apa yang kelihatan. Saudaraku, menilai zaman itu karena melihat sesuatu yang terjadi di alam raya ini, saudaraku, bukan karena perintah Tuhan, bukan karena pernyataan Tuhan. Saya baca ulang, 2 Petrus pasal 1 ayat 16, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita. Jadi untuk kedatangan Tuhan Yesus itu jangan ikuti dongeng-dongeng isapan jempol yang membuat saudara melongo gini. Saudara isap jempol, heran, seolah-olah orang itu hebat banget, saudaraku. Tapi itu isapan jempol. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus waspada dengan hal seperti itu. Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Jadi nubuat itu dihasilkan karena seseorang itu menjadi saksi mata dari kebesarannya, bertemu dengan Tuhan melalui Roh Kudusnya, melalui pewahyuannya, bahkan bertemu dengan Tuhan, baru bisa bernubuat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 17, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Yang dimuliakan itu Tuhan Yesus. Jadi dalam setiap pemberitaan yang benar, di dalam setiap pemberitaan firman nubuatan yang benar, itu yang dimuliakan Tuhan Yesus. Saya melarang saudara mengkultuskan 7 guru. Saya melarang saudara mengkultuskan malaikat sang surya. Itu hanya tokoh, hamba yang dipakai. Yang dimuliakan dalam pemberitaan akhir zaman ini Tuhan Yesus Kristus, hakim yang adil, raja di atas segala raja. Yang Rasul Petrus ini juga menjadi saksi. Saya juga menjadi saksi hal itu. Jadi yang dimuliakan itu Tuhan Yesus dalam setiap nubuatan itu.
Saudaraku, jangan menimbulkan sesuatu yang malah membuat jemaat resah. Kalau saudara memberitakan satu nubuat yang tidak baik tentang dunia ini, berikan solusi supaya jemaat bisa mengatasi masalah yang berat itu. Saudaraku, jangan memberitakan hal-hal buruk, penghukuman terus, tapi saudara tidak menyediakan solusi. Saudara, setiap Tuhan hendak menghukum bumi itu Tuhan menyediakan solusi. Zaman Nuh itu, Nuh bernubuat mengenai banjir yang akan terjadi, itu ada solusi, yaitu bahtera. Zaman Musa ketika Eksodus, saudaraku, itu juga ada solusinya. Orang-orang yang akan diselamatkan, itu ada solusinya semuanya. Di akhir zaman pun demikian. Kalau saudara memberitakan mengenai sengsara, aniaya, mengenai tulah, mengenai bencana, itu saudara hendaknya juga tahu memberitakan bagaimana solusi mengatasi tulah-tulah itu. Karena saudara diperintahkan untuk memberitakan tentang kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, ayat 18. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Saudara, Petrus ini bisa berkata seperti itu karena Petrus pernah bertemu muka dengan Tuhan. Bahkan dikatakan ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Petrus, Yohanes, Yakobus bertemu dengan Musa dan Elia dan Tuhan Yesus. Saudara, itu diingat oleh Rasul Petrus, saudaraku. Kemudian ayat 19, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ayat 20 perhatikan baik-baik. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Mentang-mentang sudah ada teori dari BMKG mau ada megatrust, kemudian saudara bernubuat akan ada gempa, dicocokkan dengan kitab Wahyu. Nanti akan ada gempa besar, 1/10 kota menjadi roboh. Saudara, itu bukan nubuat seperti itu, saudaraku. Nubuat itu satu pernyataan Tuhan yang orang betul-betul belum tahu, maka Tuhan pakai saudara untuk memberitahu. Kalau perhitungan seperti itu bukan nubuat, saudaraku. Terjadi krisis mau perang, kemudian saudara bernubuat tentang perang, itu juga bukan nubuat, itu perhitungan. Saudaraku, orang juga bisa begitu, saudaraku, orang lain pun bisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik ayat ini. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Amin. Saudaraku, Petrus ini yang berbicara masalah nubuatan di akhir zaman yang ditulis dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 18. Ini Petrus yang berdiri. Di akhir zaman akan terjadi nubuat-nubuat, penglihatan-penglihatan. Tetapi sekalipun dia berbicara seperti itu, dia memperingatkan bahwa nubuat itu nggak boleh ditafsirkan sesuka hatinya. Seperti tafsiran orang Farisi, kalau nafsir itu dengan segala sesuatu yang kelihatan membedakan langit dan bumi. Saudaraku, tapi nggak bisa tahu tentang tanda-tanda zaman. Saudaraku, ayo kita akan baca Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 18. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Dari pukul 9, saudaraku. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel.
akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Juga atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Amin. Saudaraku, jadi hari ini tanggal 31 Januari 2022 saya menyampaikan mengenai nubuat. Saudara yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan nubuat, hendaklah betul-betul menguji diri apakah itu betul-betul perintah Tuhan atau tidak. Saudaraku, sebab kalau tidak nanti saudara akan mendapat malu. Saudaraku, di samping malu, saudara sudah melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap umat Tuhan. Oleh karena itu, hendaknya orang-orang yang dipakai untuk bernubuat itu betul-betul banyak berkaca, betul-betul banyak berdoa, betul-betul banyak menambah urapan Roh Kudus, betul-betul banyak membaca firman. Supaya kalau nubuat itu juga nggak ngawur, tidak ada di dalam firman, dia bernubuat itu ngawur juga, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau bernubuat hati-hati. Kemudian bagi jemaat-jemaat yang mendengarkan apa yang disebut nubuat juga harus berhati-hati. Karena nubuat itu pasti sesuai dengan firman dan Roh Kudus, saudaraku, dan membawa kuasa. Saudaraku, betul-betul berkuasa bahkan atas langit dan bumi, atas badan saudara. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam penuaian. Haleluya. Amin.